wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Kampus Akademi Teknik Informatika Tunas Bangsa Jakarta dengan Prodi Manajemen Informatika. Kami dari kelompok 2 semester 4. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yakni Manajemen dan Penyelia dengan dosen pengampu Mimcut Afia SEMM. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang yang masing-masing memenuhi tugas penjelasan yang berbeda-beda dengan judul yang sama, yakni teori kinerja. Sebelum masuk ke pembahasannya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama saya sendiri atas nama Fitri Azahra, dan selanjutnya ada Muhammad Rizky, dan berikutnya ada Wahyu Budi Wardoyo, dan yang terakhir ada Yoga Noviansyah. Baiklah, kita mulai untuk materi pertama yang akan dibawakan oleh saudara Wahyu Budi Wardoyo. Kepadanya saya persilahkan. Pengertian kinerja. Kinerja adalah pencapaian sebuah tim atau organisasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Kinerja itu sendiri mencerminkan sejauh mana seseorang atau entitas dapat mencapai tujuan yang ditentukan. Menurut Kashmir tahun 2019 halaman 182, kinerja adalah hasil kerja dan tindakan yang dicapai dengan memenuhi tugas dan tanggung jawab yang diberikan dalam jangka waktu tertentu. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai faktor kinerja, yakni saya akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Itu terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama, faktor personal, faktor lingkungan, faktor leadership, faktor komunikasi, dan faktor sumber daya. Mengenai faktor personal ini contohnya seperti keterampilan pada diri mereka masing-masing, motivasi yang diberikan oleh perusahaan, dan juga komitmen mereka terhadap pekerjaannya gitu. Nah, di sini ada banyak sekali yang mempengaruhi faktor personal ini. Nah, entah itu dari segi positif ataupun dari segi negatif gitu. Dan itu tergantung pada bagaimana faktor tersebut berinteraksi dan mempengaruhi tiap masing-masing individunya gitu. Nah, contohnya dari tingkat motivasi gitu. Nah, motivasi yang tinggi dapat meningkatkan kinerja pada tiap-tiap individu masing-masing gitu. Karena apa? Karena mereka ini butuh dorongan untuk mencapai target atau tujuan. Contohnya seperti diberikan reward oleh perusahaan gitu. Nah, untuk keterampilan ini, keterampilan yang mereka miliki ketika mereka diberikan tugas dengan keterampilan dengan kemampuannya masing-masing, maka mereka dengan senang hati menyelesaikan tugas tersebut dengan efektif dan efisien. Nah, selanjutnya mengenai faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini contohnya seperti menciptakan lingkungan dengan baik dan nyaman gitu, dengan cara sesama karyawannya harus rukun gitu, harus saling toleransi antara perbedaan agama, suku, dan ras budaya gitu. Harus saling bisa bertukar pikiran, bisa saling bergotong royong gitu. Ketika akan terjadi masalah atau sesuatu hal yang emang kurang tidak berkenan gitu, untuk pemimpinnya ini bisa saling membantu lah istilahnya gitu. Maka dengan begitu akan terciptanya lingkungan yang kerja yang nyaman gitu. Jadi para karyawannya akan lebih lama bertahan di perusahaan tersebut karena dengan lingkungan yang nyaman, yang aman, yang tentram. Mengenai leadership. Nah, leadership ini artinya pemimpin. Pemimpin apa yang harus kita pilih untuk memimpin kita di perusahaan gitu. Nah, jadi pemimpinnya ini seperti contohnya pemimpin yang inspiratif gitu. Karena apa? Pemimpin yang inspiratif ini mampu memotivasi dan bisa menggerakkan tim atau bawahannya ini untuk mencapai tujuan bersama gitu. Nah, tidak hanya itu, pemimpin yang mempunyai visi misi yang jelas dan mampu mengkomunikasikannya dengan baik, maka dia akan membimbing timnya ke arah jalan yang benar gitu. Nah, tidak hanya itu pula, kompetensi dan keterampilan ini harus ada di dalam seorang leader gitu. Karena apa? Karena itu merupakan fondasi dari kinerja seorang pemimpin. Nah, menjadi seorang leader juga harus mempunyai gaya kepemimpinan gitu. Karena seorang pemimpin dapat mempengaruhi cara berinteraksi dengan bawahannya hingga mencapai hasil. Menjadi seorang pemimpin juga harus mempunyai kemampuan komunikasi gitu, karena komunikasi ini adalah kunci untuk mempengaruhi dan menginspirasi orang lain. Nah, menjadi seorang pemimpin harus bisa menyesuaikan diri dengan adanya perubahan lingkungan
dapat mengatasi tantangan, dan juga mempunyai banyak cara kreatif untuk mencapai tujuan di tengah dinamika bisnis yang emang terus berubah-ubah gitu. Nah, seorang pemimpin yang mempunyai integritas baik, konsistensi, dan memegang komitmen, nah ini akan membangun kepercayaan pada bawahannya. Nah, kepercayaan ini dapat berdampak pada motivasi dan kerjasama dalam mencapai tujuan bersama gitu. Nah, kita juga tidak boleh asal memilih pemimpin gitu. Nah, pemimpin yang kita pilih misal pemimpin yang otoriter gitu. Dia itu yang tidak mau memilih, yang tidak mau mendengarkan bawahannya gitu. Itu tidak baik untuk kita pilih gitu. Karena apa? Karena bawahannya sendiri aja tidak dia dengar gitu. Ya, jadi kita harus memilih pemimpin yang emang demokratis gitu, yang bisa mendengarkan bawahannya, yang bisa berkontribusi sama bawahannya. Faktor yang selanjutnya yaitu faktor komunikasi. Nah, setiap perusahaan tentunya ingin mempunyai komunikasi yang baik terhadap sesama karyawannya gitu. Nah, salah satunya contoh komunikasi yang baik antara unit-unit yang ada di dalam sebuah organisasi itu berjalan secara baik dan juga maksimal terhadap kesejahteraan perusahaannya gitu. Nah, apabila satu komunikasi di dalam organisasi tersebut berjalan secara smoothly atau lancar dan efektif, maka hal ini akan menjadi faktor penting di dalam keberhasilan perusahaan. Baik, selanjutnya mengenai faktor sumber daya. Untuk faktor sumber daya ini contohnya alat atau fasilitas yang mereka pakai gitu. Nah, untuk ketersediaan sumber daya ini seperti teknologi dan peralatan lainnya, nah diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas investasi di dalam pelatihan atau pengembangan pada karyawan. Nah, juga dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pada mereka gitu, dan pada akhirnya setelah itu mereka akan meningkatkan kinerja mereka masing-masing gitu. Karena apa? Karena fasilitas yang mereka kasih itu emang ada gitu, emang memadai gitu. Karena itu mereka akan meningkatkan kinerja mereka dengan efisien, dengan senang hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan presentasi berikut. Metode penilaian kinerja. Metode penilaian kinerja terbagi menjadi 4. Yang pertama, rating scale, skala peringkat. Metode ini melibatkan penilaian karyawan dengan menggunakan skala peringkat untuk mengukur kinerja mereka berdasarkan kriteria tertentu. Nah, saya ambil contoh. Dalam sebuah perusahaan ada karyawan 1 dan karyawan 2. Yang karyawan 1 tuh kriterianya memenuhi kriteria dalam perusahaan itu. Skill dia lebih dari 1 dan prestasinya lebih banyak. Dan yang orang yang kedua tuh presentasinya tuh skillnya tuh cuman bisa 1 skill doang, dan prestasinya nggak terlalu banyak dibandingkan orang yang pertama. Orang yang kedua ini karena kinerjanya bagus, kinerjanya kurang bagus lah dari orang yang pertama ini, lebih bagus gitu. Nah, jadi yang kedua ini tuh walaupun dua-duanya masuk dalam kriteria, tapi dalam kinerja pekerjaannya tuh lebih bagus, lebih beda dari keduanya tuh. Nah, seperti itu. Yang kedua, metode comparing individualis, perbandingan personal. Metode ini melibatkan perbandingan kinerja antara karyawan satu dengan yang lain dalam hal kemampuan dan prestasi. Nah, saya ambil contoh. Ada 2 orang, yang satu A, yang satu si B. Si A tuh lebih bagus, skillnya tuh di atas rata-rata, lebih dari 1 lah, lebih dari 1 lah skillnya. Terus prestasinya, kinerjanya lebih baik, terus akhlaknya juga bagus. Yang keduanya tuh dibandingkan yang kedua, dia punya prestasi, kinerja
juga sama kayak si A, tapi dia apa ya, prestasinya merata-rata doang. Bagus sih iya, tapi lebih bagus si A ketimbang si B. Itu keduanya tuh dibandingin tuh dalam metode comparing individualis. Nah, kayak seperti itu. Yang ketiga, metode critical incident. Metode ini melibatkan pencatatan kejadian-kejadian penting terkait kinerja karyawan, baik kejadian positif maupun negatif, untuk mengevaluasi kinerja secara keseluruhan. Di sebuah di sebuah perusahaan tuh gimana ya, ada tuh kayak pencatatan laporan tuh. Nah, itu kayak gitu, critical incident tuh kayak gitu. Kayak ada di sebuah perusahaan tuh ada buku untuk pencatatan laporan. Itu kayak baik buruknya karyawan tuh, kayak kelemahan kelebihannya itu dicatat di situ, terus dievaluasi tuh semua di keseluruhan karyawan tuh yang dicatat semuanya tuh di dalam buku itu, semuanya tuh kelebihan kekurangan, evaluasi prestasinya, skillnya, semuanya tuh dicatat tuh dalam metode critical incident. Itu semuanya dicatat. Yang keempat, metode esai. Metode ini melibatkan penulisan ulasan secara naratif tentang kinerja karyawan, termasuk kekuatan, kelemahan, dan rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut. Nah, kayak ini metode ini tuh kayak ulasan dari dari pelanggan ke customer, dari pelanggan ke karyawannya gitu. Dari customer tuh ke agennya lah, agen perusahaannya lah, istilah gitu. Penilaian itu kinerjanya bagus, positif, nilai positif baguskah gitu, ulasannya kelebihannya apa gitu orang itu pasti akan diulas dan sama sama customer atau pelanggannya tuh pasti kayak gitu. Jadi kesimpulannya adalah kinerja merupakan hal yang krusial dalam mencapai tujuan dan kesuksesan di berbagai aspek kehidupan, tapi dengan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan penggunaan metode penilaian yang tepat, baik itu individu, kelompok, ataupun organisasi, agar dapat mencapai tingkat kinerja yang lebih baik dan berkelanjutan. Sekian yang